Atau ini dulu ya, Prof dulu. Ya. Sudah recording ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan harapannya juga Buya Rizal juga akan sehat dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Amin. bisa Amin. bertemu dengan kita semua. Pagi ini kajian tematik eh, tentang teknologi nuklir dan aplikasinya. Barangkali sesi pertama ini kita minta barangkali semacam ayat ya yang dari Buya Dede, nah, kemudian dari Prof. Efrizon nanti resumenya saja dulu. Nah, nanti baru kita masuk ke acara inti. Silakan Buya Dede dulu, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada kajian tematik Sabtu hari ini kita bisa Allah berikan kesempatan untuk bersama-sama laksanakan sholat subuh berjamaah dan kita juga Allah kasih kesempatan untuk bisa hadir ya karena memang ini sangat berharga ya yang kita sama-sama hormati Bapak Prof. Efrizon Umar yang memang sudah menjadi peneliti senior ya di bidang nuklir dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan seperti apa manfaat dan juga mudarat dan seperti apa sebenarnya manusia harus memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Ya, yang sama-sama kita hormati Pak Prof. Khairul Anwar yang memang membawakan selalu kajian tematik setiap Sabtu pagi ini ya. Alhamdulillah Prof. Khairul Anwar terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita semuanya istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu peserta di Zoom Al-Hasani ini, alhamdulillah tadi kita bersama-sama juga sudah banyak mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang terkait dengan bagaimana Allah memberikan kepada kita apa yang ada di alam semesta ini untuk bisa kita pakai. Dan kita Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tundukkan kepada kita apa yang berjalan di atas laut dan juga itu semuanya atas perintah Allah. Agar apa? Agar kita itu selalu berusaha untuk mencari karunia-Nya, kita manfaatkan apa yang Allah berikan ini untuk kebaikan bersama dan juga agar kita bersyukur. Nah, kadang ada orang yang sudah mendapatkan karunia-Nya tapi lupa bersyukur. Yang terjadi Allah marah, Allah murka dan Allah tarik kembali karunia yang sudah Allah berikan tersebut. Ada lagi orang ketika mendapatkan apa yang Allah sudah tundukkan kepadanya, dia malah mem- em, memberikan apa yang dia punya itu kepada hal-hal yang merusak. Jadi tidak bersifat membangun dan mensejahterakan kehidupan umat manusia. Jadi kita ketika melihat dalam sejarahnya teknologi yang ada kalau memang dipakai untuk kebaikan itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar ya. Ternyata nuklir itu bisa untuk mengembangkan varietas tanaman ya. Bagaimana bisa menambah eh, corak-corak tanaman hias, bagaimana bisa memberikan buah-buah yang baru hasil dari proses berbagai perkawinan dan juga dibantu sama teknologi nuklir. Ternyata yang diketahui sama manusia secara umum baru energi nuklir itu buat listrik misalnya atau tenaga penghancur. Ternyata enggak ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya dan insya Allah nanti akan dijelaskan sama Prof. Frizon. Nah, kita sebagai manusia yang Allah berikan berbagai macam apa yang ada di bumi ini,
sebenarnya Allah pengen kita itu berpikir, ya, la'allakum tatafakkarun ya. Karena memang ketika kita berpikir yang terbaik, maka Allah akan berikan kita pertolongan untuk bisa menyimpulkan yang terbaik, dan juga Allah kasih kita kemudahan-kemudahan untuk bisa menerapkannya. Yang penting kita juga tidak memberikan sebuah kepentingan-kepentingan pribadi dalam kita berpikir tersebut. Yang harus kita lakukan adalah berpikir terkait dengan kemaslahatan masyarakat secara umum. Itulah yang dilakukan oleh ulul albab, ya, orang-orang yang memiliki akal pikiran dan juga pemahaman yang matang untuk kebaikan alam semesta pada umumnya. Nah, ini juga Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau untuk berpikir, orang-orang yang mau diajak untuk memikirkan apa yang menjadi kebesaran Allah. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menyimak apa sih bagian dari kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu semuanya merupakan sebuah kenikmatan yang besar dan harus kita jaga agar alam semesta ini tetap bisa terawat dengan baik. Nah, mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan kita dalam memberikan yang terbaik dalam hidup ini sebagai bekal kita nanti untuk menikmati kehidupan yang abadi kelak di surganya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz Dede. Berikutnya kita dengarkan semacam resume dari Profesor Efrizon Umar. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan kurnia-Nya kita bisa bertemu pada pertemuan habis subuh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua barangkali tahu bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang percuma begitu saja. Semuanya pasti ada hikmah dan manfaatnya. Cuma masalahnya terkait dengan teknologi nuklir. Teknologi ini muncul ke permukaan dalam kehidupan manusia dalam hal yang kurang baik, seperti kata Pak Ustadz Dede tadi, bahwa dikenal bahwa tenaga nuklir maupun tenaga atom itu lebih cenderung kepada senjata pemunah massal begitu ya, karena telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Tapi pada hakikatnya nuklir tersebut mempunyai manfaat yang sangat luas gitu. Dalam semua segi kehidupan pada saat ini tidak ada yang tidak melibatkan energi nuklir atau masalah radiasi. Mulai dari kesehatan, kita sekarang sudah mengenal bahwa teknologi nuklir sudah dimanfaatkan untuk kegiatan diagnosis, terapi maupun paliatif gitu. Jadi cukup luas gitu. Begitu juga dalam segi pertanian, banyak sekali varietas-varietas unggul dengan umur yang lebih pendek, kemudian nasi yang lebih banyak, kemudian juga dengan tinggi, misalnya padi gitu, dengan tinggi yang lebih rendah sehingga tidak tahan terhadap angin. Demikian juga dalam pertambangan, kita mengenal bahwa orang mencari minyak itu menggunakan neutron logging namanya untuk mengetahui kandungan dan komposisi tanah begitu ya. Dan juga banyak lagi yang lain, apakah itu dalam lingkungan dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya nanti akan menguraikan manfaat teknologi nuklir itu untuk berbagai bidang. Kebetulan background saya adalah teknologi nuklir, reaktor nuklir begitu ya, tapi saya akan berusaha juga akan menyampaikan yang terkait dengan aplikasi di berbagai bidang tersebut. Demikian barangkali Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Efrizon Umar. Kita masuk ke acara pokok. Barangkali recordingnya kita